Setelah tur 3 hari, Sean berangkat ke AS. Di satu sisi, dia harus menyelesaikan misi yang diberikan kakeknya, dan mencari tahu apa yang dilakukan keluarga Park dan Miyamoto secara rahasia. Di sisi lain, Sean sangat ingin memulai kehidupan haremnya. Ada dua wanita cantik yang menunggunya di ibu kota. Ingin kukatakan sesuatu. Bab 555. Di halaman rumah Maureen di ibu kota. Maureen dan Cynthia bergandengan tangan saat mereka menyirami bunga di halaman. Kedua wanita cantik itu memiliki senyum bahagia di wajah mereka dan tampaknya memiliki hubungan yang baik. Di tengah halaman ada koper merah milik Cynthia. Senyum muncul di wajah Maureen. Cynthia, Sean akan kembali ke ibu kota hari ini. Jangan menginap di hotel. Tetap di sini bersama kami. Sejak Cynthia datang ke ibu kota, dia tinggal di hotel. Cynthia sedikit malu. Itu tidak akan terlalu tepat, kan? Keduanya telah mencapai konsensus dan menjalin hubungan baik selama 2 hari terakhir. Namun, Cynthia merasa sedikit malu untuk tinggal bersama mereka. Dia selalu menjadi presiden wanita yang bangga dan mendominasi. Dia bisa menerimanya jika ini adalah rumah Sean. Tapi tinggal di rumah istri suaminya agak memalukan. Maureen memegang tangannya dan berkata dengan tulus, "Kamu tidak perlu khawatir karena aku satu-satunya yang tinggal di sini. Selain itu, orang-orang saudara laki-laki saya melindungi kami di dekat halaman. Ini sangat aman." Melihat betapa tulusnya Maureen, Cynthia mengangguk setuju. Namun, saat ini, Marissa muncul di depan pintu. "Bu, kenapa kamu di sini?" Maureen sedikit terkejut. Cynthia dengan cepat menyapa Marissa dengan hormat. "Halo, Bibi Marissa." Namun, Marissa hanya memutar matanya ke arah Cynthia dan mengabaikan sapaannya. Marissa langsung berjalan ke arah Maureen dan meraih pergelangan tangannya yang ramping. "Mengapa wanita ini ada di sini?" "Saya mengundang Cynthia untuk tinggal di sini," jelas Maureen. Marissa berkata dengan marah, "Kamu gila." Ketika wanita lain bertemu dengan gundik suaminya, mereka tidak sabar untuk mengusirnya. Tapi Anda berinisiatif mengundangnya pulang. Apakah otak Anda digoreng? Bagaimana saya melahirkan anak perempuan tak bertulang seperti Anda? Maureen kesal. "Cynthia bukan simpanan. Dia bersama Sean sebelum kami menikah. Jika ada yang simpanan, sayalah orangnya, bukan Cynthia." Jengkel, Marissa menamparkan Maureen. Memukul. Marissa memarahi. "Mengapa kamu begitu tidak berguna? Obat apa yang diberikan Bestard Sean itu padamu? Ramuan menyihir apa yang dia berikan padamu untuk membuatmu berpikir bahwa kaulah nyonyanya?" Sean sangat tercela. Dia bajingan manipulatif yang menipu wanita. Setelah menamparkan Maureen, Marissa menunjuk Cynthia dan barang bawaannya. "Kamu adalah wanita tak tahu malu yang menghancurkan keluarga orang lain. Jika orang tuamu membesarkanmu dengan baik, kamu tidak akan muncul di rumah ini. Ambil barang bawaanmu dan segera keluar dari rumah kami." Air mata mengalir di wajah Maureen. Adapun Cynthia, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya kepada siapapun dalam hidupnya. Bahkan di ibu kota, bahkan jika keluarga Susetia memiliki kekuasaan, dia tidak akan pernah dipermalukan seperti ini. Cynthia mengambil kopernya dan pergi. Namun, dia hanya mengambil 2 langkah ketika dia berhenti. Yordania. Sean muncul di pintu mengenakan pakaian kasual hitam. Dalam perjalanan pulang, Sean dalam suasana hati yang baik dan tidak sabar untuk pulang menemui kedua wanita itu. Dia tidak berharap melihat ibu mertuanya menamparkan Maureen dan mempermalukan Cynthia begitu dia sampai di rumah. Sean jengkel. Apa hak Marissa memperlakukan wanitanya seperti ini?
Sean pernah agak terintimidasi oleh keluarga Susetia. Bagaimanapun, keluarga Susetia sangat kaya dan berkuasa. Keluarga Yuwono menghormati keluarga Susetia. Tapi sekarang, Sean mengetahui keberadaan 8 keluarga besar dan bagaimana mereka adalah penguasa sejati dunia. Merekalah yang memimpin jalan dan yang bisa mengubah dunia. Dibandingkan dengan keluarga Yuwono, keluarga Susetia seperti semut. Mereka lebih rendah. Karena itu, Sean masuk ke halaman dan berdiri di depan Marisa. Segera, hidungnya diserang oleh parfum kuat yang hanya dikenakan oleh wanita paruh baya. Sean mengangkat tangannya dan menamparnya. Memukul. Marisa tertegun. Kamu berani memukulku. Kamu berani memukul ibu mertuamu. Marisa telah menamparkan Sean beberapa kali sebelumnya, tetapi dia tidak berani membalas. Tadi, orang yang ditampar Marisa bukanlah Sean atau bahkan Cynthia, dia yang menamparkan putrinya. Tapi dia segera membalas tamparan itu tanpa ragu. Untuk berpikir bahwa Sean menjadi begitu berani setelah kembali dari Inggris. Setelah mengetahui rahasia keluarga Yuwono, Sean hanya menghormati orang-orang dari 8 keluarga besar di dunia. Dia tidak menghargai keluarga lain. Dia akan menamparnya kapan saja dia mau. Marisa, kamu menamparkan istriku. Tentu saja, aku akan menamparmu. Marisa sangat marah. Kamu masih punya pipi untuk membela Maureen. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Anda baru menikah kurang dari setahun, tetapi Anda sudah memiliki wanita baru. Apakah ada orang yang menindas orang lain seperti Anda? Keluarga Susetia akan dipermalukan. Karena kamu di sini, jelaskan dirimu. Memang, dengan status keluarga Susetia, jika keluarga lain di ibu kota tahu bahwa suami dari Putri Sulung Susetia akan mengambil wanita baru segera setelah pernikahan mereka, mereka akan menertawakan keluarga Susetia. Itu benar-benar kehilangan muka. Aku tidak berutang penjelasan apapun kepada keluargamu. Satu-satunya orang yang perlu saya beri penjelasan adalah Maureen. Saya sudah mendapatkan persetujuan Maureen. Selama dia setuju, saya tidak peduli apakah anggota keluarga Susetia yang lain setuju atau tidak. Marisa sangat marah. Baiklah, Sean. Anda akan memanfaatkan Maureen sepenuhnya, bukan? Kamu menggertak Maureen hanya karena dia hanya bisa mencintaimu dan tidur denganmu. Anda akan menikah dengan Cynthia tahun ini, dan tahun depan lagi, bukan? Izinkan saya memberitahu Anda, putri kami tidak terbatas hanya untuk Anda. Marisa menatap Maureen. Maureen, kamu sudah sembuh sekarang. Ceraikan Sean dan suruh dia pergi dengan Cynthia. Kami akan menemukan satu lagi. Dia pasti 1000 kali lebih baik dari Sean. Sembuh. Apa maksudmu? Sean tertegun. Marisa tertawa. Mengapa? Apakah Anda panik? Anda tahu bahwa putri saya telah pulih dan dapat bersama pria lain sekarang, jadi Anda khawatir. Izinkan saya memberitahu Anda. Sebelum kami kembali dari Inggris, keluarga Anda menyewa seorang dokter bernama Helen yang merawat penyakit Maureen. Dia sudah menjadi wanita normal sekarang. Dia tidak akan begitu tergila-gila dengan Anda lagi. Apakah kamu mengerti? Maureen bisa jatuh cinta dengan pria lain dan berhubungan seks dengan mereka kapanpun dan jika dia mau sekarang. Bab 556. Apa katamu? Sean terkejut. Sejak Sean dan Maureen menjalin hubungan di ruang gelap 4 tahun lalu, stabilitas mentalnya terpengaruh. Setelah Dr. Gale yang berbakat namun tidak berpengalaman memperlakukan Maureen dengan metode yang belum teruji itu, kondisi mentalnya menjadi semakin terpengaruh. Maureen memperlakukan Sean sebagai satu-satunya pria sempurna. Dia tidak bisa menerima pria lain dalam hidupnya dan hanya bisa menyukainya. Meskipun Sean tidak ingin Maureen menjadi seperti ini,
dia masih sedikit kecewa ketika mendengar bahwa dia telah kembali normal. Semua orang egois, terutama laki-laki. Maureen sangat cantik. Alangkah baiknya jika dia hanya bisa mencintai Sean dalam hidup ini. Jika Gianna menderita penyakit ini saat itu, Sean tidak perlu khawatir dia akan selingkuh. Tentu saja, Maureen adalah wanita yang baik dan Sean percaya bahwa dia tidak akan pernah menjadi seperti Gianna. Namun, sekarang Maureen telah kembali normal, dia mampu menjalin hubungan dengan pria lain. Akibatnya, selalu ada kemungkinan dia berselingkuh. Peluang 1% versus peluang 0%. Sejumlah kecil tapi itu dunia yang terpisah. Oleh karena itu, Sean tidak bisa memungkiri bahwa dia merasa agak tidak nyaman. Helen. Maureen, bagaimana kamu mengenalnya? Sean bertanya dengan cemas. Maureen menunduk dan berkata, Helen dan ayahnya datang ke kastil sebagai tamu. Begitulah cara kami bertemu satu sama lain. Fei kita. Sean tahu bahwa Helen adalah seorang dokter dan apoteker yang luar biasa. Dia adalah anggota pangkalan farmasi rahasia keluarga Yuwono. Nyatanya, Sean pernah melihatnya sebelum dia datang ke rumah Maureen. Keterampilan medisnya lebih tinggi daripada dokter top di pasar publik. Helen pasti bisa menyembuhkan penyakit Maureen. Sean tidak meragukan itu. Sean bertanya, Maureen, kenapa kamu menerima perawatan itu? Tidak bisakah dia hanya mencintai satu pria dalam hidupnya? Tidak bisakah dia hanya tidur dengan satu orang seumur hidupnya? Atau apakah Maureen merasa bahwa karena Sean sekarang memiliki dua istri, dia tidak mau hanya memiliki satu kekasih? Maureen menjelaskan. Dokter Helen memberitahu saya bahwa kondisi mental dan fisik saya saat ini tidak normal. Jika saya tidak mengobatinya sesegera mungkin, itu mungkin akan memburuk di masa depan. Aku juga ingin menjadi wanita normal. Tapi alasan utama saya menerima perawatan itu adalah karena saya tidak ingin Anda mengasihani saya. Sean bingung. Kasihan kamu. Apa maksudmu? Maureen berkata, aku tahu kamu dan Cynthia pasti akan bersama. Aku tidak ingin kau tinggal bersamaku hanya karena penyakitku. Sean, sekarang aku sudah pulih, aku memiliki kemampuan untuk bersama pria lain. Jika Anda hanya ingin bersama Cynthia, Anda dapat menceraikan saya. Tidak apa-apa, kata Maureen dengan nada sedih. Sean memegang tangan Maureen dan berkata dengan penuh kasih sayang, konyol, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya akan meninggalkan Anda? Maureen, dengarkan aku baik-baik. Saya tidak peduli apakah Anda seorang wanita normal atau tidak. Bagaimanapun, Anda sudah menikah dengan saya dan Anda akan selalu menjadi wanita saya. Anda hanya bisa menjadi wanita saya selama sisa hidup Anda. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Air mata menggenang di mata Maureen saat dia menerkam Sean. Baiklah, baiklah. Tapi Marissa memarahi putrinya. Tidak berguna. Anda dapat memilih pria manapun di dunia sekarang. Anda dapat menikah dengan pria tinggi, kaya, tampan, dan berkuasa yang Anda inginkan. Tapi kamu bersikeras untuk menjadi begitu keras kepala. Sean, kau hanya menantu tak berguna yang tinggal di rumah mertuamu. Beraninya kamu mendapatkan wanita kedua sambil makan makanan kami dan tidur di tempat tidur kami. Tidak ada keadilan di dunia ini. Ini adalah wilayah keluarga Susetia. Bawa wanitamu bersamamu dan pergilah. Sean memelototi Marissa dan mendengus. Saya senang untuk pergi. Apakah Anda pikir saya tidak punya rumah di ibu kota? Maureen menyeka air matanya dan matanya berbinar. Oh, benar. Saudara Tian memberi kami sebuah rumah di wilayah barat. Kubi, Cynthia, ayo tetap di sana. Sebelumnya, Tian berpura-pura menjadi kakak laki-laki yang baik dan telah memberi Sean dan Maureen beberapa asetnya, termasuk sebuah villa di bagian barat ibu kota.
Kepemilikan villa sudah dialihkan ke Maureen dan Sean. Marisa mendengus. Jadi ini rumah Tian. Aku pikir itu milikmu. Maureen berkata, Bu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Sean dan Tian adalah saudara. Rumah itu milik keluarga Yuwono, dan Sean berhak mewarisinya. Selain itu, Bu, bukankah kamu rukun dengan Tian saat berada di kastil? Saya melihat bahwa kalian berdua sering mengobrol di kamar bersama. Anda harus sangat akrab dengan Tian. Mendengar hal itu, Marisa merasa bersalah. Dia langsung memikirkan perselingkuhan konyol antara dia dan Tian di kastil Yuwono. Mungkinkah Maureen merasakan bahwa Marisa telah tidur dengan Tian? Marisa berkata dengan panik, apa maksudmu dengan itu? Apa yang Anda maksud dengan saya sangat akrab dengan Tian? Saya sangat akrab dengan semua orang di keluarga Yuwono. Sebagai ibu mertua Sean, apakah Anda mengharapkan saya untuk tidak berbicara dengan siapapun selama saya berada di kastil? Jika saya harus mengudara dan bertindak menyendiri, bukankah saya akan mempermalukan Anda dan Sean? Saya melakukan itu demi Anda, tetapi Anda menguliahi saya sekarang. Maureen buru-buru menjelaskan. Aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya mencoba mengatakan bahwa karena Anda sudah familiar dengan Tian, Anda harus tahu bahwa dia bukan orang yang picik. Karena dia sudah memberi kita villa, dia tidak akan memintanya kembali. Marisa terkejut. Jadi itulah yang dimaksud Maureen. Namun, Sean benar-benar berharap dia bisa memberitahu Maureen bahwa Tian tidak semurah kelihatannya. Memang, Tian sangat murah hati dalam hal kekayaan. Dia akan memberikan Sean salah satu asetnya di seluruh dunia. Tapi itu hanya karena Tian hanya tertarik pada aset rahasia keluarga Yuwono. iPhone 18s, Porsche 888s, dan semua teknologi yang jauh melampaui era ini. Tian tidak akan pernah memberi Sean hak untuk mengendalikan hal-hal ini. Sebelumnya Sean sudah pernah ditipu oleh Tian. Selama ini dia mengira bahwa Tian benar-benar baik padanya. Marisa berkata dengan nada yang aneh, tentu saja Tian tidak akan mengingkari kata-katanya. Dia dewasa, murah hati dan tahu bagaimana membuat orang bahagia. Ketika saya meninggalkan Inggris, dia memberi saya sekantong besar barang. Tidak seperti menantu laki-laki tertentu, yang bahkan belum memberi saya sekotak daun teh sejak dia menikah dengan keluarga kami. Kata-kata itu membuat Sean merasa sangat dirugikan. Sejak dia menikahi Maureen, asetnya di negara itu telah dibekukan. Dia tidak punya cara untuk memenuhi tugasnya sebagai menantu. Oleh karena itu, Sean secara khusus membawakan Marisa obat dari pangkalan farmasi rahasia keluarga Yuwono, yang dapat membantu memulihkan masa mudanya. Mengambil obat dari sakunya, Sean menyerahkannya kepada Marisa. Marisa, kamu sangat sia-sia. Obat ini untukmu. Di masa mendatang, tolong berhenti mengklaim bahwa saya tidak pernah memberi Anda apapun.